Kami kutip dari media Iran, Press TV menyebut Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balasan terhadap sasaran target vital dan strategis Amerika Serikat dan Zionis Israel. Media Iran juga menuliskan pada Selasa waktu Iran, kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan gelombang ke-37 serangan telah diluncurkan. Sementara media Iran lainnya, IRNA News Agency melaporkan pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar Israel di Haifa telah dihantam oleh drone Angkatan Udara Tentara Republik Islam Iran dalam beberapa jam terakhir. Jubir Markas Besar Pusat Hatam Al-Adiyah mengatakan bahwa serangan ini merupakan serangan respons langsung terhadap pemboman depot minyak Iran di Tehran dan Al-Bors. دلیرمردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. Sirine bunyi adanya serangan terdengar di Tel Aviv, Israel saat rudal Iran diluncurkan menuju Israel. Tidak ada laporan kerusakan atau korban akibat serangan ini. Amerika Serikat terus menargetkan kapal perang milik Angkatan Laut Iran. Hari ini seperti dilansir Pusat Komando Amerika Serikat, serangan menyasar kapal perang Iran. Rekaman tidak mengungkap lokasi serangan. Dalam pernyataannya, Amerika Serikat menyatakan serangan untuk mencegah kapal perang Iran mengganggu pelayaran internasional. Presiden Donald Trump mengatakan bahwa lebih dari 50 kapal Angkatan Laut Iran Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan lebih dari selusin kapal Iran yang memasang ranjau di sekitar Selat Hormuz Selasa waktu setempat. Merespons hal itu, Iran bersumpah untuk memblokir ekspor minyak di kawasan itu dengan mengatakan tidak akan mengizinkan bahkan 1 liter pun untuk dikirim ke musuh-musuhnya. Militer Amerika Serikat merilis video 16 kapal Iran dihancurkan setelah Trump mengancam akan menyerang Iran jika Iran tidak segera menyingkirkan ranjau di Selat Hormuz. Amerika juga mengancam akan melakukan serangan yang lebih intens. For example, today will be yet again
our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing yet. Pernyataan Menhan Amerika Serikat itu berbeda dengan sinyal yang disampaikan Trump bahwa perang akan segera berakhir. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, Kazim Garibabadi, mengatakan bahwa akhiri konflik yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel hanya akan mungkin terjadi setelah ada jaminan bahwa tindakan atau serangan demi serangan tidak akan terulang. Selain itu, ia bilang Iran tidak melakukan agresi namun membela diri dan penghentian perang ada di tangan Iran. توقف جنگ دست جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی هر وقت جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد، حتی اونها متوقف بشوند، تصمیم نهایی با جمهوری اسلامی ایران هست در این زمینه، چون اونها تجاوز کردن، اونها حملات مسلحانه انجام دادن. ما باید در واقع موقعی متوقف بشویم که بتونیم احساس بکنیم یا تضمینی داشته باشیم که این اقدامات تجاوزکارانه مجددا روی نمیده و اونها مسئولیت اقدامات خودشون رو باید بپذیرند. Hingga beberapa jam lalu, serangan gabungan Amerika Serikat Israel masih menghantam kota Teheran, Iran. Sedikitnya 6 warga Iran meninggal dalam serangan itu. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Tadi dalam video yang barusan lewat di beranda teman-teman semua, terlihat bahwa konflik antara kedua negara, Israel dan Iran ini sangat luar biasa sekali, dan bahkan ini merupakan perang yang sangat luar biasa menurut saya, teman-teman, karena ya ini sudah berkali-kali terjadi peperangan antar Iran dan Amerika ini, tetapi sekali dingin maka cuman sebatas itu, tidak ada perdamaian. Makanya tadi kita dengar dalam sebuah cuplikan video itu, perdamaian itu harus ada. Ketika tidak ada perdamaian di antara kedua belah pihak ini, saling mempertahankan egonya, maka ya kehancuran di mana-mana itu tuh sangat-sangat luar biasa sekali, teman-teman. Bahkan warga yang tidak tahu apa-apa pun, anak kecil pun, yang luar biasa sekali. Tapi kita bukan saya memihak ya, teman-teman. Ini bukan memihak kepada Israel dan juga Iran, tetapi ini saya rasa sama-sama kena, baik di pihak Israel dan juga Iran, teman-teman. Kenapa? Karena ya mereka tidak pandang bulu yang mereka anggap itu tempat daripada pertahanan Israel, mereka hajar, dan juga Israel yang mereka anggap itu adalah pertahanan daripada Iran, mereka hancurkan juga. Karena ya ini merupakan perang yang sangat-sangat luar biasa sekali, teman-teman, dan juga efeknya di Indonesia kita terjadi, teman-temannya, atau sangat berefek lah ya, terutama dalam harga BBM naik semua, teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca dan coba kita telah bersama teman-teman. Duet maut Hizbullah, Iran bombardir Israel, jenius pakar militer sepakat langkah ubah arah perang. Sejumlah pakar dan analisis militer dan politik menggambarkan serangan terhadap Israel yang menargetkan wilayah luas di bagian utara dan tengahnya, termasuk ke Kiryat Shimona, Haifa, Naharia, dan Gilboa, sebagai serangan yang dikoordinasikan dan disinkronkan antara Iran dan Hizbullah. Dilansir dari Al Jazeera Kamis pada tanggal 12 Maret tahun 2026 ini, serangan rudal Iran dan Lebanon menunjukkan kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mengordinasikan peluncuran rudal secara bersamaan dengan menggunakan taktik ganda yang mencakup mengalihkan perhatian sistem Iran, domain Israel, dan meluncurkan rudal presisi ke dalam wilayah Israel. Nah, teman-teman, ini semakin memanas. Profesor Studi Iran dan Timur Tengah di Universitas Nasional Australia, Alam Saleh,
menjelaskan Iran belum menggunakan seluruh kemampuan rudalnya dan serangan saat ini merupakan tanggapan atas pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kemampuan rudal Iran. Saleh mencatat Teheran belum mengaktifkan kelompok-kelompok regional lainnya seperti Houthi atau pasukan rakyat di Irak. Ini berarti bahwa Iran masih memiliki kartu strategis tambahan yang dapat menggunakan di masa depan. Dia juga menekankan pentingnya Selat Laut, terutama Selat Bab al-Mandab dalam persamaan geografis dan ekonomi. Iran bertaruh pada waktu dan perang atrisi war atrolation yang merupakan faktor penting untuk kepentingannya, sementara Israel menghadapi tekanan terus-menerus pada masyarakat dan ekonominya akibat serangan rudal yang terus-menerus. Sebaliknya, penulis dan analisis politik Lebanon Amin Kumariah fokus pada dimensi geografis sebagai kekuatan Iran dengan menunjuk pada lokasinya yang membentang dari Laut Arab hingga Laut Kaspia, serta kemampuannya untuk berperang di lebih dari satu front dan berbagai wilayah berkat sekutunya. Nah, teman-teman, ini luar biasa sekali pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan karena kemarin juga Amerika sempat mengancam daripada Iran dan akhirnya mereka dibombardir oleh Iran, bahkan terutama rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Teman-teman, kasihan sekali, mereka hajar dan ini pemboman sejarah membabi buta sehingga anak-anak pun yang baru lahir tidak tahu apa-apa, lansia, kena efek daripada peperangan antar dua negara ini. Dia menyatakan waktu berjalan untuk kepentingan Iran yang udah 40 tahun terbiasa menghadapi krisis dan blokade, sambil menegaskan Amerika Serikat sedang menghadapi tekanan internal, termasuk pemilihan Sela yang memengaruhi keputusan strategisnya. Koemuria juga menyoroti perubahan dalam kepemimpinan Hizbullah, di mana para pemimpin lama digantikan oleh pemimpin baru yang tidak dikenal di dalam Lebanon dan bahkan oleh orang yang terdekat, sehingga semakin sulit untuk menargetkan mereka dan meningkatkan unsur kejutan dalam operasi. Dia mencatat operasi yang sedang berlangsung dengan nama ISF Makul mungkin hanya awal, dengan kemungkinan gelombang yang lebih intensif di kemudian hari, menegaskan bahwa keseimbangan militer dan tekanan saat terhadap Israel meningkatkan biaya perang secara signifikan. Hizbullah, ahli militer dan strategi Brigadir Jenderal Elias Hanna mengabarkan apa yang terjadi sebagai Hizbullah 2.0 karena konfrontasi saat ini ditandai dengan hubungan baru antara front dan Iran dan Lebanon. Ini dengan mengandalkan rudal dalam jumlah besar, lebih dari 100 rudal sekaligus, yang mencerminkan adanya persediaan besar dan strategi yang diperhitungkan untuk meningkatkan konfrontasi. Hana berbicara tentang apa yang disebutnya sebagai kebutuhan intelijen Israel, karena Hizbullah mampu meluncurkan rudal secara bersamaan dari berbagai lokasi meskipun Israel mendominasi udara dan intelijen. Ia menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kontrol yang tinggi serta manajemen operasi yang infleksibel. Dia menambahkan, operasi ini mengungkapkan bahwa inisiatif saat ini ada di tangan Hizbullah, berbeda dengan periode sebelumnya ketika Israel menguasai informasi dan mencoba membongkar jaringan kepemimpinan militer partai tersebut. Nah, teman-teman, ini saya rasa peperangan antara Iran as Israel ini luar biasa sekali, semakin hari semakin memanas, bahkan mereka semua menutup daripada jalannya komunitas dan juga minyak ke Israel, teman-teman, sehingga mereka mendapat ancaman daripada Israel yang sangat luar biasa sekali. Penulis dan analisis politik Muhammad Mustafa menyoroti kejutan yang dialami Israel dengan menunjukkan bahwa Israel mengira telah menghancurkan kemampuan strategis dan rudal Hizbullah, tetapi serangan terbaru menunjukkan sebaliknya. Rudal-rudal baru ini adalah bagian dari pertempuran dengan Iran dan tidak terpisahkan dirinya.
Dia mencatat pekan kedua perang merupakan pekan biaya karena selisih kemenangan besar dan biaya finansial dan militer mulai menyusut. Sementara Israel terus menerima serangan rudal yang menambah beban pada institusi militer dan pemerintah serta mengancam citra pencapaian yang telah dibangun Israel sejak dimulainya perang. Beberapa jam terakhir terjadi eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam serangan rudal terhadap Israel. Iran dan Hezbollah melakukan serangan simultan dan terkoordinasi yang menargetkan wilayah luas di utara dan tengah Israel, yang menyebabkan sirene peringatan berbunyi dan ledakan hebat di Yerusalem, Tel Aviv, Kiryat Sioma, Haifa, Safed, Beit Hosea, dan seluruh wilayah Galilea. Nah, teman-teman, mudah-mudahan antar kedua belah pihak ini dapat cepat ada perdamaian sehingga kita semua aman dan kondusif. Nah, teman-teman, demikian saja ulasan kita di video kali ini. Jangan di skip, jangan lupa diberikan tanggapan karena ini masih ada lagi episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.